Selamat malam, terimalah salam bahagia dalam Dhamma. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai sharing Dhamma tentang Pindapata, mari kita merangkapkan kedua tangan beranjali untuk mengagungkan Guru Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Malam ini kita akan membicarakan tentang Pindapata. Pindapata sendiri berasal dari kata pinda dan pata. Dalam buku Visuddhimagga diartikan menjatuhkan makanan ke dalam mangkuk yang dibawa oleh seorang biku. Biku berjalan sepanjang perjalanan melakukan Pindapata tanpa mengenakan alas kaki, berjalan sambil membawa patah atau mangkuk yang berbentuk melon untuk menerima persembahan dana makanan dari para umat. Umat yang akan melakukan Pindapata melepaskan alas kakinya. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini tentunya untuk melakukan penghormatan kepada biku sebagai anggota sangga yang menjalankan 227 winaya dan mengajarkan ajaran Guru Agung Buddha. Pindapata memberikan manfaat kepada biku dan umat. Biku bisa mengukur kebajikan yang telah diperolehnya. Bila dalam kehidupan sebelumnya biku tersebut sudah banyak berdana, tentunya dalam kehidupan sebagai biku akan mudah untuk mendapatkan makanan, minuman, jubah, obat-obatan maupun kuti sebagai tempat tinggal. Umat berdana kepada biku yang merupakan ladang yang subur untuk menanamkan perbuatan baik. Hal ini dikarenakan biku senantiasa berlatih kehidupan suci, terkendali kesadarannya dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pindapata biasanya dilakukan pada pagi hari. Pindapata dilakukan hanya sekali dalam sehari. Biasanya dilakukan di daerah yang pemukimannya banyak terdapat umat Buddha. Umat Buddha berdana kepada biku yang merupakan ladang yang sangat subur. Dan maka kalau melakukan Pindapata, umat harus memiliki kesadaran bahwa biku itu bukanlah tindakan mengemis. Pindapata itu bukan tindakan mengemis, tetapi tindakan memberikan kesempatan kepada umat untuk berbuat baik. Kalau melakukan Pindapata, biku akan berdiam sejenak di depan rumah-rumah atau toko-toko milik umat, memberikan kesempatan kepada umat untuk menyiapkan dana dan berdana dengan penuh kesadaran melepas. Hasil daripada Pindapata berupa makanan basah hanya boleh disimpan sampai setengah hari. Sedangkan hasil Pindapata berupa minuman, obat-obatan, kemudian juga barang-barang lainnya seperti vitamin bisa disimpan beberapa hari. Dengan melakukan Pindapata, biku dan umat melakukan suatu interaksi yang saling mendukung dan menguntungkan. Umat memiliki tempat yang baik untuk berdana dan biku terpenuhi kebutuhannya sehingga bisa terus-menerus membimbing umat untuk melakukan kebajikan, menjaga dhamma dan winaya. Saat berdana Pindapata, apa saja yang bisa kita berikan? Makanan, minuman, buah-buahan, madu, susu, guna menunjang kelangsungan tubuh jasmani para biku. Dalam berdana Pindapata perlu diperhatikan asal materi yang didanakan haruslah didapatkan dari hasil yang baik. Tidak baik sekali untuk mendanakan dari hasil yang kurang baik, karena tentunya buah dari perbuatan baik itu tidak akan terjadi. Kemudian dalam berdana Pindapata juga perlu diperhatikan tentang berdana daging, yaitu ada 10 macam daging yang oleh Guru Agung Buddha tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.
apakah 10 jenis daging tersebut adalah satu daging manusia, karena tidak sepantasnya manusia memakan manusia. Yang kedua adalah daging gajah, yang ketiga daging kuda, yang keempat daging anjing. Mengapa daging gajah dan daging kuda tidak boleh dikonsumsi? Karena merupakan alat transportasi kendaraan kerajaan. Kemudian daging anjing kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena anjing kotor dan kurang steril. Kemudian yang kelima adalah daging ular, keenam daging singa, ketujuh adalah daging harimau, kedelapan daging macan kumbang, dan kesembilan adalah daging beruang, dan kesepuluh adalah daging hyena. Dari nomor 4 tadi sampai nomor 10, yaitu daging anjing, daging ular, daging singa, daging harimau, daging macan kumbang, daging beruang, daging hyena, kalau kita makan akan membuat tubuh kita menjadi tercium bau aroma dari daging binatang tersebut. Maka akan membahayakan bila kita berjalan di daerah hutan atau di daerah-daerah misalnya yang terdapat binatang tersebut. Kemudian dalam berdana juga harus diperhatikan 3 hal dalam memberikan bentuk dana makanan berupa daging, yaitu satu, daging itu diperoleh dengan tidak mendengar hewan itu disembelih. Yang kedua, tidak melihat hewan itu disembelih. Yang ketiga, tidak ragu-ragu. Misalnya kita berkunjung ke rumah saudara, sebelum masuk kita melihat ada 2 ekor ayam di halaman, tetapi setelah keesokan paginya kita disuguhkan olahan bahan makanan dari ayam, dan ternyata yang kita lihat ayam itu tidak ada lagi di halaman. Nah, ini menimbulkan suatu keraguan-raguan dalam diri kita, sebaiknya kita tidak memakan daging ayam tersebut. Dalam berdana pindah patah ada suatu kisah, yaitu kisah Putigata Tisatera yang sangat baik untuk kita simak. Dahulu ada seorang pemuda yang tinggal di Sawati. Ia mendapat pelajaran Dhamma dari guru. Karena ia mengerti makna Dhamma, maka ia meninggalkan kehidupan duniawi dan di Upasampada menjadi seorang biku. Ia dikenal dengan nama Tisatera. Setelah beberapa waktu kemudian muncul benjolan-benjolan pada tubuhnya. Pada seluruh tubuhnya muncul benjol-benjolan yang mengeluarkan darah dan nanah. Dan akhirnya sangat mengganggu sekali, dan para samana yang lain tidak mau mendekat. Tetapi Sang Buddha yang mendengar bahwa Putigata Tisatera itu sedang sakit, maka Sang Buddha memberikan air hangat dan membasuh luka-luka kotoran di tubuhnya dan merawatnya. Melihat Sang Buddha mau merawat, maka biku-biku lain juga turut mau merawat. Yang sebelumnya Biku Tisa didiamkan saja karena teman-temannya semua takut melihat darah nana yang keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian biasanya dahulu Sang Buddha tidak pernah alpa melihat 2 kali sehari pada waktu pagi sekali melihat dunia dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lain. Nah, pada waktu itu Putigata Tisatera nampak dalam pandangan Sang Bagawa mengetahui bahwa Biku Tisa telah matang untuk mencapai tingkat kearahatan. Maka Sang Buddha berpikir bahwa biku ini telah ditinggalkan oleh kawan-kawannya pada saat ia tidak mempunyai pelindung selain saya. Maka guru keluar dari ganda kuti dan berkeliling wihara pergi ke ruang perapian yang tadi diceritakan bahwa Sang Bagawa merebus kain ke dalam air, kain ke dalam air panas, lalu digunakan untuk membasuh luka-luka dari Tisatera. Luka-lukanya akhirnya mengering, kemudian Biku Tisa dibaringkan, kemudian juga diberikan pakaian yaitu berupa jubah, yaitu jubah yang sangat bersih. Kemudian sang guru berdiri di dekat bantal Tisa dan mengatakan,
biku, kesadaranmu akan meninggalkanmu. Tubuhmu akan menjadi tak berguna, bagaikan batangan kayu yang terbaring di tanah. Setelah berkata begitu, beliau mengucapkan syair, tak lama lagi tubuh ini akan terbujur kaku di atas tanah, terbengkalai tanpa kesadaran bagaikan batang kayu yang tak berguna. Pada akhir uraian Dhamma tersebut, Putigata Tisatera mencapai kearhatan dan parinibbana. Guru melaksanakan upacara pengkremasian dan mengambil reliknya dan menyuruh mendirikan sebuah cetia. Para biku bertanya kepada guru, "Bante, kemana Putigata Tisatera terlahir kembali?" Para biku, "Ia telah parinibbana." Kemudian para biku menanyakan, "Bante, bagaimana mungkin hal ini terjadi kepada seorang biku seperti Putigata Tisatera, yang mana pada menjelang ajalnya dia menderita sakit yang sangat menjijikkan, sehingga kemudian tulang-tulangnya juga semua terpisah. Berdasarkan karma apa? Pada kehidupan yang lampau maka ia memiliki kemampuan untuk menjadi arahat. Para biku, semua hal ini terjadi semata-mata karena perbuatannya, yaitu pada kehidupan yang lain. Bante, apakah yang telah ia lakukan? Para biku, dengarkanlah. Lalu Sang Buddha menceritakan tentang penangkap burung yang kejam. Dahulu, pada saat kehidupan Buddha Kassapa, Kisah adalah seorang penangkap burung. Dia suka mengambil burung-burung sebanyak mungkin. Kemudian, burung-burung itu dijual di pasar. Bila hari itu burung-burung itu tidak laku, maka pemuda Tisa itu mematahkan sayap-sayap dari burung-burung itu dan juga mematahkan kaki-kakinya, sehingga maksudnya apa? Agar burung itu tidak bisa terbang. Besok dia bisa menjualnya kembali. Karena dia melakukan setiap hari kegiatan tersebut, semakin banyak juga burung-burung yang terbunuh karena dipatahkan sayap dan kakinya, kemudian juga tidak terlaku langsung dijual, maka banyak sekali terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda Tisa itu. Pada suatu ketika ada seorang biku Arya yang berada di depan rumahnya melakukan pindapata, sesuai dengan tadi ya sharing yang kita sedang bicarakan, yaitu tentang pindapata. Nah, pemuda Tisa ini merasa sangat bahagia sekali melihat biku, seorang biku yang berdiri di depan rumahnya, dan dia berpikir, wah, di belakang rumahku, di dalam rumahku banyak tersedia makanan-makanan enak. Hari ini ada seorang biku Arya berkesempatan datang ke rumahku. Alangkah baiknya bila aku berdana kepada biku Arya tersebut. Maka dia mengambil patah dari biku Arya tersebut, kemudian membawanya ke dalam dan mengisikan penuh semua makanan yang terbaik yang ada di dalam rumahnya. Kemudian dia memberikan hormat dengan bernamaskara. Bante, semoga saya mencapai hasil tertinggi dari Dhamma yang telah dicapai Bante. Mari kita ulangi bersama-sama. Bante, semoga saya mendapatkan hasil Dhamma tertinggi yang telah dicapai oleh Bante. Wah, ini sangat baik sekali. Sebuah cetana yang sangat baik yang dilakukan oleh pemuda Tisa. Walaupun dia sering melakukan kejahatan, tetapi timbul kesadaran untuk melakukan suatu hal yang sangat baik. Dia berdana dengan penuh keyakinan, menghormat dengan bernamaskara dengan penuh keyakinan kepada biku Tisa, kepada biku Arya. Kemudian setelah dia melakukan banyak berdana dari rasa senang yang dia lakukan, pada kehidupan selanjutnya dia menjadi sebagai biku Putigata Tisatera karena dia memiliki cetana yang sangat tinggi yang saat berdana kepada biku Arya, maka dia berkesempatan terlahir sebagai biku. Dan karena dia mempunyai cetana semoga dia bisa mencapai cita-cita, yaitu mencapai tingkat kesucian arahat, maka pada kehidupan selanjutnya sebagai biku
Putiga Tatisa Tera, dia bisa mencapai tujuan tersebut. Tetapi karena dia pernah mematahkan sayap-sayap dan kaki-kaki dari burung, maka dia terlahir sebagai biku Putiga Tatisa Tera. Walaupun mencapai tingkat arahat, tetapi menjelang ajalnya dia menderita kesakitan, yaitu semua tulang-tulangnya putus karena dia pernah mematahkan sayap dan kaki-kaki burung. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang pindah patah, ya, dan bagaimana cara kita untuk melakukan pindah patah agar kita bisa terbebas dari penderitaan, yaitu dengan tidak lain kita sebelum, selagi, dan sesudah berpindah patah, pikiran harus tulus, ikhlas, dan melepas. Demikian sharing Dhamma pada malam hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita semua berbahagia dalam Dhamma. Akhir kata, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.